SMA Siger ilegal, Ombudsman berubah sikap, APBD terancam jadi ladang masalah. Di awal tahun 2026, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Ombudsman Republik Indonesia. Sekolah yang selama ini diklaim sebagai penyelamat anak-anak miskin, kini disebut ilegal. Ijazah terancam tidak diakui, anggaran miliaran rupiah dipertanyakan, dan publik mulai bertanya, siapa sebenarnya pemilik SMA Siger dan kemana uang rakyat mengalir. Atensi publik terhadap SMA swasta Siger kini mencapai puncaknya setelah sebelumnya menolak laporan pada tahun 2025. Di Januari 2026, Ombudsman Perwakilan Lampung justru mengubah sikap. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rahman, menyatakan tegas, ini ilegal, tidak tercatat di negara, dampaknya sangat besar, ijazah mereka nanti tidak akan diakui. Pernyataan ini bukan sekadar administrasi, ini menyangkut masa depan anak-anak. Dan lebih jauh, Ombudsman mulai mengendus potensi korupsi. Jika syarat administrasi tidak dijalankan, itu maladministrasi. Tapi yang lebih ekstrim, saya khawatir ini sudah masuk tindakan koruptif. Pertanyaan kuncinya sederhana, jika tidak ada anggaran resmi, guru digaji pakai uang dari mana? Tekanan pun mengeras di DPRD Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi 4 menyatakan garis tegas, saya tidak pernah dan tidak akan mendukung pendidikan yang mengabaikan legalitas, tata kelola, dan perlindungan hak peserta didik. Isu semakin panas ketika muncul klaim bahwa SMA Siger akan kembali menerima APBD miliaran rupiah. Padahal, izin dan administrasi belum tuntas. Peringatan DPRD jelas, anak-anak bukan tameng kebijakan dan APBD bukan alat uji coba. Pertanyaan publik mulai menguat. Siapa yang bertanggung jawab jika sekolah ini bermasalah secara hukum, sementara uang daerah sudah terlanjur cair? Kini sorotan mengarah ke satu titik krusial. Siapa pemilik Yayasan Siger Prakarsa Bunda? Panglima Laskar Muda Lampung, Misrul, secara terbuka menantang Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, untuk jujur. Kita ini nggak tahu ideologinya apa, juntrungnya siapa, undang-undang saja tidak dipedulikannya. Misrul bahkan mengungkap bukti video. Anak-anak SMA Siger mengaku membeli modul 15.000 per mata pelajaran. Mana katanya anggaran untuk rakyat miskin, transaksi jual beli masih terjadi. Lebih jauh, Misrul menantang satu nama yang terus luput disebut, Eka Afriana. Sebut dong untuk apa saudara kembarnya di yayasan penerima APBD itu. Jangan cuma nangis terus bilang ini untuk rakyat. Dan yang paling mengejutkan, di tengah status ilegal dan polemik hukum, Eva Dwiana disebut hendak meminta 5 miliar rupiah APBD 2026 untuk menopang yayasan tersebut. Di balik konflik elit, yang paling terancam justru anak-anak. Sekolah ilegal, ijazah tidak diakui, pendanaan tidak jelas, dan APBD berpotensi mengalir ke lembaga bermasalah. Ombudsman mengingatkan, negara tidak boleh membiarkan anak-anak belajar dalam kondisi hukum yang belum jelas. Ini bukan soal politik, bukan soal popularitas, ini soal hak dasar pendidikan. Kini pertanyaannya tinggal satu, beranikah wali kota membuka tabir kepemilikan Yayasan Siger Prakarsa Bunda? Siapa pemilik sebenarnya? Siapa yang menikmati aliran anggaran, dan siapa yang akan bertanggung jawab jika kelak ijazah anak-anak ini tidak diakui negara? Karena satu hal pasti, anak-anak bukan tameng kebijakan dan uang rakyat bukan mainan kekuasaan.